Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kebetulan kami mendapatkan sebuah studi kasus, yaitu tentang atau menjelaskan mengenai MAC address. Sebelum masuk ke itu, kami berasal dari kelompok 3 dari L gabungan 03 dan 04. Saya sendiri bernama Nur Aris Moyojati, dan boleh diperkenalkan teman-teman. Saya Arya Bertasena Majid Budianto. Lalu selanjutnya saya cari Rizky Suryaputra Taryadi. Oke, kita langsung aja ke pembahasan mengenai topik yang kita dapat. Nah, jadi kita di sini mendapatkan sebuah topik, yaitu tentang MAC address. Apa itu MAC address? Jadi, MAC address ini adalah sebuah alamat yang dimana dimiliki seluruh dari perangkat jaringan, seperti yang kita gunakan, baik itu handphone ataupun komputer, bahkan perangkat-perangkat lainnya yang terhubung dengan jaringan. MAC address juga digunakan untuk mengidentifikasi perangkat pada jaringan lokal yang memungkinkan perangkat tersebut pasti saling berkomunikasi. Oke, boleh di next. Oke, jadi untuk mengetahui bahwa konsep ini adalah MAC address, itu ada beberapa struktur yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, terdiri dari 48 bit atau 6 byte. Lalu ada formatnya, itu pasti kalau MAC address itu heksadesimal dan bersifat unik berdasarkan pabrikannya. Jadi sesuai dengan pabrikannya. Contoh ada 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Nah, ini adalah contoh dari MAC address yang pabrikannya seperti ini. Boleh di next. Oke, dalam komunikasi jaringan internet, MAC address juga memiliki beberapa tujuan atau sumbernya. Yang pertama itu dicantumkan pada setiap frame sehingga dapat dikirim ke perangkat yang tepat. Jadi MAC address ini dia tidak akan diibaratkan tidak akan salah alamat gitu, karena MAC address ini memiliki jaringan yang berbeda seperti LAN atau WiFi lainnya. Jadi hanya satu tujuan kalau untuk MAC address. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya kalau Oke. kita tadi udah memahami seputar pengertiannya, sekarang kita masuk ke cara kerjanya. Itu yang pertama ada konsep dasarnya. Yang pertama itu setiap perangkat yang kita punya itu pasti memiliki MAC address yang unik. Artinya apa? Artinya adalah setiap perangkat itu pasti MAC address-nya berbeda. Kemudian yang kedua, saat mengirim data, perangkat itu harus mengetahui MAC address tujuannya apabila ingin mengirim data. Kemudian yang ketiga, eh, ada ARP digunakan untuk menerjemahkan IP address menjadi MAC address. Kemudian yang terakhir, ada MAC address sumber dan tujuan dicantumkan pada frame Ethernet. Untuk ilustrasinya ada di sebelah kanan itu dari IP tujuan, ARP kemudian MAC tujuan. Lanjut di sini proses pengiriman datanya. Yang pertama itu ada PCA mengirim MAC address ke PCB atau ke perangkat lain. PCA mengirim frame berisi source MAC dan destination MAC. Jadi ada sumber dan tujuannya. Kemudian switch membaca destination, membaca tujuannya. Kemudian selanjutnya adalah switch meneruskan data ke port yang benar. Kemudian yang terakhir itu PCB menerima data dan memproses data tersebut yang sudah dikirim sebelumnya. Nah, di sini ada tiga perbedaan antara IP address dan MAC address. Yang pertama itu kalau IP address itu eh, mempunyai 32 bit atau 128 bit, sedangkan MAC address ini hanya 48 bit, jadi hanya ada satu jenis saja. Nah, untuk IP address ini sifatnya juga dinamis, artinya setiap perangkat itu bisa berbeda-beda, tergantung dari jaringan internetnya atau jaringan perangkatnya. Untuk MAC address sendiri ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya itu bersifat unik, artinya setiap perangkat itu pasti memiliki MAC address yang berbeda. Kemudian untuk IP address itu bekerja pada layer 3 network layer model OSI.
Untuk MAC address-nya bekerja pada layer 2 data link. Nah, lanjut. Di sini ada MAC filtering. MAC filtering itu singkatnya adalah metode di mana pemilik alamat ini memungkinkan untuk memberikan akses kepada orang yang dipilih agar bisa mengakses data-data yang ada di dalam alamat tersebut. Seperti itu. Lanjut, di sini ada keunggulan dan kekurangan dari MAC address sendiri. Itu yang pertama unik untuk setiap perangkat, yang kedua membantu identifikasi perangkat, yang ketiga mendukung komunikasi dalam LAN. Untuk kekurangannya itu dapat dipalsukan, tidak ada tidak digunakan untuk routing internet, sulit diingat karena formatnya heksadesimal. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian contoh soal. Nah, di soal pertama ini, apa kepanjangan dari MAC pada bagian MAC address? Bisa langsung selanjutnya. Nah, kepanjangannya itu yaitu Media Access Control. Lalu contoh selanjutnya. Nah, lalu di sini contoh selanjutnya itu mana yang merupakan contoh MAC address yang valid. Di sini A itu ada 192.168.1.1, lalu B 255.255.255.0, dan selanjutnya ada C 00.2.1A.22B, 23C.24D, dan 25E. Dan yang D itu Google Chrome. Baik, selanjutnya. Nah, jawabannya itu yang C. Kenapa yang C? Seperti tadi contoh di awal, karena ini tuh formatnya tuh heksadesimal yang pertama. Lalu yang kedua, dia tuh hanya bisa 2 pasang. Maka dari itu, yang A dan yang B itu tidak valid. Apalagi yang D. Kalau yang D itu domain website Google.com. Itu ciri-cirinya di titik .com-nya itu. Nah, ini jawabannya itu jawabannya itu C. Itu karena dia tuh hanya bisa sepasang 2 angka atau enggak sepasang angka dan huruf, seperti itu. Selanjutnya. Nah, kesimpulannya, MAC address adalah identitas unik perangkat jaringan yang digunakan untuk mengenali dan mengarahkan data ke tujuan yang tepat dalam jaringan lokal, sehingga komunikasi antar perangkat dapat berlangsung dengan efektif dan akurat. Gitu. Nah, baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 3 dari kelas L47 gabungan 0304. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.